Selamat menyaksikan game kita yang pertama yaitu Sunhawk. Ya, ini dia pesawat sudah mengudara. Kita melihat bagaimana pesawat datang dari Pulau B, harusnya pulau paling besar yang ada di Sunhawk, dan betul saja datang dari Camp Bravo menuju ke arah Sahme. Banyak tim yang langsung turun menuju ke arah drop zone-nya masing-masing. Salah satunya adalah pemain-pemain dari RRQ. Mereka langsung turun, mereka langsung menuju ke area drop zone mereka yang memang berada di awal mula dari jalur pesawat, yaitu Camp Bravo. Ya, betul, berarti yang tidak bermain itu tidak ada tim 21 NFT, nggak ada Persija EVOS, GPBR, dan juga Glue Squad untuk di game kita yang pertama. Untuk pertama-tama belum ada tim yang kita rasakan coba clash di early-nya. Karena ada tim Pikmi, jelas mereka nggak akan bertemu kembali dengan tim Persija EVOS. Persija EVOS nggak bermain. Sedangkan di bagian sisi lain ada tim HFX juga akan langsung menuju ke bagian area Pulau Alpha dari Haptin. Ya, persebaran sudah terjadi di match kali ini. Kita tinggal melihat nanti apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing tim. Tadi juga saya sempat memprediksi Dewa United. Kenapa saya memprediksi Dewa United? Ya, ini Sunhawk. Ini adalah map favorit dari pemain-pemain Dewa United saat mereka belum jadi tim Dewa United. Saat mereka masih bonafide pun mereka mencatatkan permainan yang sangat-sangat bagus saat Sunhawk dimainkan. Kalau memang PMPL itu mapnya semua Sunhawk, yang juara mereka kayaknya. Wah, menarik ya statement dari seorang Sansku ya, langsung ngegas di awal-awal. Tapi memang kalau kita ngomongin Dewa United, dari track recordnya memang bagus di Sunhawk. Tapi akankah dengan peta yang baru lagi, dengan era yang baru lagi, sistem poin yang baru lagi, akankah segemilang sebelumnya Sansku? Ya kan, tapi mapnya tetap sama. Sama sih, betul ya. Jalur rotasi juga mungkin masih sama. Tinggal cara mainnya mungkin yang akan dibedakan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Namun kalau kita lihat saat ini Enkin, pemain-pemain mereka sudah sangat berhadapan dengan pemuncak klasemen sementara yaitu Morph. Ada sebuah jump shoot mungkin akan coba dilakukan dengan S12K. Rocky hanya bermodalkan sebuah shotgun. Shotgun ini harus memainkan momentum. Kalau sampai momennya tidak tepat, Rocky bisa dilumat dengan mudah oleh pemain-pemain Enkin. Ya, betul, akankah DBS dari seorang Smite bisa membuahkan hasil yang begitu maksimal untuk bisa menyerang lagi ke area defense dari Morph. Tapi jump shoot yang masih belum kita on point, sedangkan di bagian belakang pun ada backup dari tim Enkin, tapi nampaknya headshot didapatkan oleh seorang Rocky dengan S12K-nya Sanskuy. Inilah yang saya sebutkan tadi, butuh momentum untuk bisa memainkan shotgun, butuh momentum untuk bisa mendapatkan satu knockdown cepat dengan S12K, dan itu yang dia dapatkan. Satu tembakan, satu peluru yang mampu menumbangkan pemain dari Enkins. Wow, ini kalau kita lihat kemarin di flashback lagi itu kita lihat ini fight-nya dari tim 21 NFT yang langsung nge-push juga ke satu tim yang ternyata di sisi lainnya di early game-nya terjadi untuk tim Enkin dan juga Morph sayangnya. Ya, kita menyaksikan bagaimana Mobia saat ini berada di area belakang. Pemain-pemain Enkins, kita tahu mereka berasal semuanya dari Papua Barat. Namanya mencuat saat kemarin mereka mewakili Papua Barat di PON Papua. Langsung menjadi hashtag yang kedua saat itu di bawah DKI Jakarta. Yang saat ini kalau kita tahu roster DKI Jakarta waktu PON kemarin rata-rata mengisi PJEV. Yes, tim betul. asal Jakarta juga. Setuju, dan ini walaupun memang dari Morph mereka udah mendapatkan satu buah knockdown-nya, tapi mereka tidak bisa semata-mata langsung keluar aja mendapatkan confirm point eliminasi. Karena kemarin kita mengingat betul flank yang dilakukan oleh seorang Laser untuk tim Genesis Dogma membuat 21 NFT yang harus dipulangkan terlebih dahulu Sanskuy. Ya, namun saat ini ternyata Jesse bersama dengan Mobia masih mencari celah kemanakah mereka bisa mengintip pertahanan dari Morph yang cukup kokoh, karena Morph bermodalkan sebuah compound, bahkan tidak hanya compound, ada broken wall juga yang dimanfaatkan. Bahkan Zai pun sudah mendapatkan satu elimination, itu adalah first blood di match kali ini. Ya, betul. Wow, akhirnya first blood untuk di menit awal didapatkan oleh tim Morph, dan nampaknya dari seorang Jesse mendapatkan tradingnya untuk seorang Zai di bagian area atas. Di bagian area high ground nampaknya dari Morph Zai tidak bisa diselamatkan sama sekali karena backup terlalu jauh, tapi nampaknya lihat dari seorang Frenzy. Dia YOLO menggunakan Vespanya untuk memberikan penyelamatan ke seorang Zai, tapi kayaknya terlalu terlambat untuk penyelamatan tersebut, atau mungkin masih bisa dilakukan Sanskuy. Ya, kita melihat Jar Jar juga tadi sudah sangat dekat dengan Zai. Bisa jadi justru Frenzy nanti juga bisa ditangkap oleh Jar Jar, tapi dari sisi lain ternyata BNW saat ini berhadapan dengan Bigetron Red Villain. Satu pemain mereka tertangkap, Yuhai, yang nampaknya harus dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada Satar, masih ada Ryzen, dan juga masih ada siapa? Liquid yang ada di sana, dan ternyata Satar pun menyusul apa yang dialami oleh Yuhai, sama-sama knockdown, bahkan Satar sudah pulang duluan. Wow, dua player down dari tim Bigetron Red Villain. Kali ini bahkan Liquid membalaskan ke seorang Apip dari tim BNW, dan kali ini Liquid masih menjaga di bagian area atas, masih coba untuk bersembunyi di balik obstacle-nya, belum banyak movement. Ryzen pun sama, masih sama-sama ngehold karena split yang dilakukan oleh tim BNW membuat dari tim Bigetron pun kesulitan bergerak nampaknya kali ini.
Ya, ini adalah pemain-pemain dari Bigetron yang dari tadi kita bahas. Ryzen masih menjaga, sulit memang apa yang dialami oleh Bigetron di awal-awal. Dan kita melihat permainan yang sangat-sangat agresif ditunjukkan oleh berbagai tim. Bahkan ada derby Jawa Tengah yang terjadi. Void berhadapan dengan Pikmi. Bahkan saat ini ternyata Void coba untuk dipulangkan. Satu pemain mereka sudah menjadi kotak berasap hijau. Sebuah derby Jawa Tengah yang dimulai di PMPL. Karena kemarin kita belum banyak melihat adanya derby Jawa Tengah. Betul, dan bahkan gak hanya satu, melainkan dua player Void yang terpick off Sunscrew adalah tim Pikmi di awal-awal pertandingan. Pikmi masih dengan momentum mereka untuk di minggu yang pertama ataupun di hari yang pertama kemarin. Dan kali ini dua player Void tidak akan mungkin langsung engage kembali. Mereka akan bisa bermain lebih safe lagi untuk menyelamatkan placement dan juga poin eliminasi semaksimal mungkin sampai dengan ke late game. Dan kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Enkins. Mereka tidak memaksakan saat tadi satu pemain mereka sudah dipulangkan menuju ke arah lobby oleh Mort. 3 yang lain mencoba untuk menyelamatkan diri, 3 yang lain tetap fokus pada tujuan utama mereka main di game ini. Tujuan utama main di game ini bukanlah untuk memulangkan Mort, tapi untuk bertahan sampai ke late game. Sehingga mereka mundur dulu, mereka cari lootingan lagi, mungkin nanti mereka akan membalas kekalahan atas Mort di late gamenya. Betul, berarti tradingnya cukup layak untuk trading eliminasi 1 tukar 1 untuk dari kedua tim tersebut. Mereka tidak ingin menambah lagi kerugian pastinya, dan kali ini dari tim GPX masih menjaga di bagian area sisi high ground di bagian bawahnya. Split yang dilakukan oleh tim BNW, lihat Sunscrew mereka berjauh-jauhan sekali, split 1-1 dilakukan oleh tim BNW. Ya, kita berpindah menuju ke arah tim GPX. Ini juga GPX yang baru. Mereka saat ini mengusung sebuah Jabar Connection karena isinya pemain-pemain Jawa Barat dan semuanya berasal dari Bandung yang saya tahu. Berarti kita melihat nanti mungkin saja ada sebuah permainan yang bisa ditunjukkan ala GPX yang baru. Karena GPX yang ditinggal oleh banyak pemain, yang ditinggal sendirian di GPX itu kemarin cuma si Bosku. Ya. Bahkan Bosku ditinggal sendirian, itu kan Bosku pemain season fall. Yes. Dia baru datang di season fall. Jadi bisa dibilang semuanya ini adalah orang-orang yang baru. Betul, dan bahkan Selama-lamanya Bosku belum ada 1 tahun dia di GPX. belum, betul, dan bahkan memang hampir rombak total ya dari tim GPX ya, kecuali Bosku. KF ke Leon itu kalau kita lihat mereka juga baru datang, dan kalau kita lihat berarti yang hilang itu Hans For You, Rosemary, Matoy sama Lynx. Yang datang baru lagi join KF, ke Leon, Yoru sama FJ. Ya, dan kalau kita ngebahas pemain, kalau yang lain kan kayak misalkan FJ, terus Cleon, terus KF itu pemain-pemain XPMPL. Yoru ini yang perlu kita sorot. Yoru adalah salah satu pemain terbaik yang dia lahirkan oleh Bandung di skena PUBG Mobile Indonesia. Dia itu rekan dekat dan juga mantan satu timnya sama Terminator sementara waktu, yaitu si Yami. Yami sama Yoru itu sama-sama datang dari tim Myron. Itu tim yang sempat melegenda di Bandung sana, dan kita melihat bagaimana ternyata YOLO sekali apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Ares. Langsung melakukan sebuah tabrakan, berhasil nampaknya satu bagi atau satu kup RB melaju tadi. Rosemary ada di area belakang, masih dia menjaga Genfos yang datang, tapi granat coba untuk dikokang menuju ke arah Hans For You yang tidak berdaya. Wow, coba mendapatkan confirm point eliminasi untuk seorang Rosemary, tapi hati di bagian belakang pun bagi yang backline-nya belum terjaga dengan sangat rapi karena Rosemary masih bisa di backstep juga oleh 2 player dari tim Aura, melainkan di counter kembali ternyata terjadi, dan kali ini Aura membalaskan 1 knockdown-nya untuk tim Alter Ego. Ya, kita masih menantikan performa dari Rosemary seperti saat dia menggendong pemain-pemain GPX di season yang kemarin. Karena Rosemary, kalau kita lihat di 2 hari yang pertama sama sekali tidak terlihat, bahkan di bawah standar. Kalau ada orang yang menanyakan di mana Rosemary, saya sangat mewajarkan itu terjadi karena memang tidak terlihat dia. Betul, dari hari pertama mereka masih belum terlihat, apalagi untuk secara individu. Bahkan Rosemary dipulangkan langsung menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim Aura, dan bahkan Aura sukses merevive rekan teammates yang tertakedown kali ini nampaknya dengan Blue Zone yang udah semakin menghimpit, coba untuk melarikan diri tapi tidak bisa karena tim Alter Ego. Fnatic mendapatkan juga 1 player knockdown-nya ke tim Aura. Ya, kita melihat saat ini ada balasan yang mungkin bisa ditunjukkan oleh pemain-pemain Alter Ego Ares, karena Alter Ego Ares mereka masih ingin fight di tempat ini. Tapi ingat, Blue Zone terus menyelimuti tempat ini. Blue Zone terus mengikis HP bar dari masing-masing tim, masing-masing player, sehingga mereka harus mengkalkulasikan kapan mereka melakukan healing. Bahkan sangat terbuka apa yang dilakukan oleh Genfos membuat dia tumbang dengan sangat cepat, dengan sangat-sangat terbuka. Itu tadi open banget sih Sans. Tadi yang Aura kita lihat mereka udah unggul, dan kali ini keunggulannya dipatahkan oleh tim Alter Ego. Okta sukses untuk bisa memberikan counter flanknya juga ke tim Aura, dan kali ini No Mercy terbaca gerak-geriknya dan juga menggunakan M4 dengan kali 3-nya, tapi sayang sekali hanya mencicil setengah HP dari seorang No Mercy. Ya, padahal kita melihat Genfos di hari kemarin cukup menjanjikan permainannya. Di hari kemarin Genfos menjadi salah satu pemain penting, pilar penting untuk Aura. Bahkan sejauh ini kita melihat hanya bisa lari dan lari, itu yang harus dilakukan oleh pemain-pemain Aura karena balasan fight back dari Alter Ego Ares terlalu kuat, terlalu sakit.
Wow, betul, dan sama halnya dengan zona yang juga udah mulai semakin menggelitik untuk para player, dan kali ini lemparan Nets datang dari seorang Tuyul coba untuk bisa mendapatkan knockdown-nya ke tim Genesis Dogma, tapi nampaknya Nets-nya masih belum gitu on point, dan kali ini berjaga-jaga juga untuk adanya lane pick ke bagian sebelah kiri untuk bisa mendapatkan lagi beberapa point view, tapi nampaknya Morph juga sedang fight dengan tim HFX. Ya, kita melihat Genesis Dogma berhadapan dengan Dewa United. Freeze berhadapan dengan kakak kandungnya yaitu Daybot. Ini adalah sebuah derby keluarga yang dibawa ke PMPL. Dibawa langsung ke in-game dari Kalau PUBG menang Mobile. katanya jadi anak kesayangan. Waduh, adik atau kakaknya nih yang menang Sasuke, tapi nampaknya dari tim HFX juga semakin lebih intens lagi untuk fight-nya dengan tim Morph, dan kali ini ada upaya penyelamatan datang dari seorang Sinon dengan melontarkan beberapa smoke lagi untuk menyelamatkan seorang Agansi. Ya, sangat bonyok kalau kita lihat Morph di match yang pertama. Bahkan Frenzy terlihat mundur terlebih dahulu. Perlahan namun pasti mencari jarak atau menjaga jarak agar tidak ada close combat yang terjadi. Karena Morph sadar mereka kekurangan jumlah player. Kalau close combat pastinya sulit untuk dimenangkan. Bahkan saat ini lebih terpuruk lagi. Hanya menyisakan satu orang yaitu Frenzy saja. Ini ruang geraknya dari Morph udah semakin lebih mini lagi, dan apalagi dengan tertumbangkannya Rocky. Untuk penggawa terakhir dari seorang Frenzy bisa kemenahan gempuran dari tim HFX. Dan kali ini HFX masih sabar, mereka belum mau inisiasi yang terlalu terburu-buru dengan ada jangkar dari seorang Harvest yang punya informasi juga untuk bisa mendapatkan keunggulan tertinggi atas dipulangkannya tim Morph. Ya, Harvest menjadi flanker yang sangat baik. Angle dari Harvest ini bisa menjadi satu angle baru, angle yang sangat berbeda dengan rekan-rekannya. Dia bisa melihat dari arah belakang dan mengagetkan seorang Frenzy. Ini adalah buy time saja. Nantinya Harvest yang bisa mendapatkan Frenzy kalau Frenzy terlalu fokus menuju 3 pemain yang akan datang. Iya, sebetulnya nampaknya dari seorang Frenzy, lane picknya belum kita on point, di-push langsung oleh seorang player, bahkan jump shoot lagi dan lagi mendapatkan satu buah confirm point eliminasi, bahkan Morph dipulangkan di hashtag yang ke-16. Sanskui Morph yang kemarin winner chicken dinner kali ini menjadi tim pertama yang harus pulang terlebih dahulu. Ya, inilah yang terjadi di match pertama hari yang kedua. Tim yang berada di klasemen atas sementara ternyata dia harus tergelincir karena memang sangat bonyok dan ternyata tidak butuh satu flanker untuk bisa menyelesaikan fight tersebut. Pemain-pemain yang datang karena memang unggul jumlah membuat Morph tak berdaya. Karena memang banyak yang mengatakan Morph di puncak klasemen ini sama kayak gajah ada di atas pohon. Kita nggak tahu kapan dia bisa naik, tapi kita tahu suatu saat dia akan turun. Menarik. Mungkin inikah saat-saatnya ada tanda-tanda penurunan dari tim Morph, tapi kita bisa melihat kembali untuk di set 3 game buat Morph berarti, tapi dari tim Aura, Hans for you. Aura tidak henti-hentinya mendapat tekanan dari tim yang berbeda kali ini di area pain dan di bagian area high groundnya. Diberikan beberapa tembakan juga yang datang dari tim Bigetron Red Villain, tapi alter ego Fnatic mendapatkan satu play dari tim Enkins dan bahkan ada counter juga terjadi, dan kali ini Jar Jar masih ngehold di area compound, ada lemparan net saling bertukar granat 3, 2, 1 potato ditargetkan oleh seorang Jar Jar, dan untuk lemparan nets yang belum gitu on point untuk kedua belah pihak. Harus segera menyelamatkan seorang Ota, bahkan kalau kita lihat ternyata kali ini Mobia mendapatkan satu lagi knockdown. Fnatic di area belakang berhasil ditumbangkan, hanya misalkan seorang potato saja. Sulit untuk potato bisa membalikan keadaan, tapi bukan berarti tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Bahkan betul saja tidak bisa dibalikan keadaannya. Alter ego Ares kembali tusun. Kalau memang ini ngepur seperti di sosial media Hazelnut, sampai kapan mereka akan ngepur? Karena PMPL-nya cuma 2 minggu. Itu betul, hanya tinggal 9 hari dan terhitung dari hari ini juga, detik ini juga, dan kali ini ada tim Genesis Dogma masih fight kembali dengan tim Dewa United. Lasernya tumbang dari Ucup dan juga Tuyul. Coba tarik mundur sedikit, menjaga jaraknya juga, dan hati-hati dari seorang Ucup. Dilihat di bagian belakangnya oleh seorang Herling yang mendapatkan angle view yang cukup terbuka kalau apabila satu player tim Dewa United lengah dari angle-nya seorang Herling. Herling ini adalah pemain yang juga baru datangkan di season kali ini. Ternyata Chang mampu mendapat satu knockdown. Nox juga dipulangkan, terjebak 2 pemain Ucup dan juga Tuyul. Sulit untuk Ucup serta Tuyul bisa keluar dari jalan pemain-pemain Genesis Dogma. Datang saat ini Herling, bahkan ada satu bagi yang datang tiba-tiba membuat semua pemain Dewa United dipulangkan menuju ke arah lobby. Kemenangan Daybot atas adanya membuat Daybot jadi anak kesayangan. Wow, sekarang fight-nya skornya 1-0 ya untuk persaudaraan derby kali ini, dan untuk 4 poin eliminasi didapatkan oleh tim Genesis Dogma, dan kali ini ARF kita berpindah juga untuk tim yang baru lagi yang datang mengisi line up dari tim PMPL, tapi kita lihat ada seorang Chang yang benar-benar terjun bebas, dan hal tersebut membuat Ambone mendapatkan keunggulan tertinggi, Sanskoy. Ya, Ambon adalah pemain yang juga sempat mencicipi panggung PMPL. Dulu namanya Belva bersama tim apa namanya? Belva Eagle sama timnya 365. Eagle 365. Belva bersama Eagle 365. Ya kan
Gua akan nanya ke lu gitu maksudnya. Gua sebenarnya tahu, cuma gua tahu. nanya aja gimana. Oke, Nah, oke, oke, Belva oke. bersama Eagle 365 saat itu Belva keluar. Belva sempat menjadi coach dari ARF. Betul. Tapi saat ini nampaknya dia masih haus akan prestasi sebagai player. Dia ingin main lagi dan berganti nama menjadi Ambone itu adalah nama yang cukup wangi karena kemarin saat timnya yaitu Kagendra dapat kalau nggak salah 15 elim, dia 6 elim sendiri. 6 elims betul, dan itu memang ada momen highlight banget sih untuk seorang Ambon yang untuk di match Miramar kemarin kalau nggak salah ya. Miramar juga kali ini dari tim Voin. Dari tim Jawa Tengah kita juga coba untuk bisa nge-hold juga kemampuan mereka, ada lapar yang pengisi line up terbaru juga untuk memperkuat lagi posisi dari tim Voin. Ya, terus terpantau dari area drone view untuk sementara waktu Moskow yang saat ini terlihat di belakang batu. Ini adalah Sunhawk. Map yang memang memiliki banyak bebatuan besar sehingga sangat-sangat dimanfaatkan oleh berbagai player. Ambon masih menjadi yang terdepan untuk bisa memantau mantan timnya saat dia menjadi coach yang ada di bawah sana. Walaupun memang rosternya cukup berbeda saat ini karena ARF mendatangkan semua pemain-pemain dari tim Grips. Wow, tiada lain tiada bukan itu adalah tim ARF pastinya ya, mantan tim ataupun mantan yang di-coachin dari seorang Ambon, tapi nampaknya Bigetro tiba-tiba rata dipulangkan oleh tim HFX. Bigetro Red Villain dipulangkan di hashtag yang ke-12 Sanskuy. HFX sejauh ini memang mereka masih menjadi kuda hitam yang terus menyeruduk banyak sekali tim-tim besar. Menjadi pengganggu, bahkan mereka terus berada di klasemen-klasemen atas. Kalau ini terus terjadi, bukan tidak mungkin HFX yang nanti akan bisa lolos ke SEA, bahkan bisa menjadi juara. Wow, menarik ya statement dari tim Kagendra sendiri, dan berarti mereka kan mengisinya itu ada coach yang baru juga. Dari coach GG, mungkin karena nama coachnya GG ya, makanya dia mainnya GG Sanskuy. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, itu adalah satu hal yang mungkin saja terjadi walaupun itu klinik ya. Widya. Cocok lagi. Ya, cocokologi, tapi yang terus kita saksikan adalah Moskow, rekrutan terbaru dari Kagendra. Moskow ini adalah mantan pemain Bulls. Saat ini dia berseragam Kagendra dan terus membantu Kagendra untuk bisa mendapatkan poin-poin lebih banyak lagi. Bahkan apa sih nama skinnya tadi, guru apa? Ya, Silver Guru. Silver Guru digunakan oleh salah satu player dari GPX tadi. Cleon pakai Silver Guru. Jangan suka nembak-nembak kayak gitu, panik saya tiba-tiba ngeblank. Tapi nampaknya lihat dari tim Boom Yami mendapatkan satu buah pick up juga, tapi hati-hati lemparan Nits mengejutkan di depan mata satu penggawa tim KG. Moskow-nya tumbang, ARF dilindas langsung dan lagi-lagi terjadi lindasan maut yang datang dari tim ARF Sanskuy. Bahkan ini dia Axel datang sebagai pahlawan memulangkan Moskow, memulangkan pemain-pemain dari Kagendra saat ini. Kagendra hanya menyisakan satu yang terakhir, itu ada Leon DZ. Leon DZ juga rekrutan terbaru dari Kagendra di season kali ini. Hanya bertahan di belakang bebatuan saja, bahkan ARF terus berputar-putar. Mereka sangat fluid sekali, pemain-pemain ARF sangat cair sekali permainan dari mereka di match ini. Wah, betul, dan bahkan mereka bisa bergerak dengan bebas banget, mereka tanpa takut karena mereka tahu mereka unggul dari segi quantity player. Dan bahkan dari tim Boom, Boboho mendapatkan satu player tim HFX. Dari seorang Harvestnya tumbang, bahkan Agansi membalaskan dengan lemparannya begitu on point ke seorang Boboho. Naik cukup jauh menuju ke area atas saat ini. Pelan-pelan pemain dari Boom coba untuk melakukan lemparan utility demi utility. Satu player tumbang di sana. Dengan DBS-nya berhasilkah, bahkan hanya dengan tabrakan saja Kimain diberikan kesempatan untuk bermain. Rekrutan baru juga untuk Boom di season kali ini. Yami Terminator sementara kembali menambah jumlah elimnya dengan DBS. Wow, dengan kombinasi dari seorang K-Mine, dia memancing keluar untuk pergerakan dari lawan mereka sehingga membuat dari seorang Yami sukses dengan mudahnya menaklukkan lagi satu penggawa dari tim HFX. Tapi hati-hati, ada Mineral yang coba untuk bisa lockdown juga untuk posisi dari tim Boom. Sementara waktu posisinya terbuka juga dari angle yang berbeda. ARF mengganggu juga posisi player terakhir dari tim HFX. Nah, ini dia Cleon, sang pemilik Silver Guru, skin terbaru di M4-nya. Tembakan demi tembakan pasti akan coba dilakukan oleh Cleon. Kalau Cleon dapat knockdown ini berarti karena skinnya. Bisakah dia mendapatkan knockdown tersebut? Ternyata masih ditahan, belum ditunjukkan kepada kita di match kali ini. Tapi ini udah zona yang kelima. Berapa lama dari tim BNW bisa menahan pedasnya dari Blue Zone Sanskuy, dan kayaknya mereka masih dalam area zona. Nampaknya dari sisi lainnya dari seorang kalian pun terbuka posisinya dari sisi yang berbeda. Dan hati-hati, GPF udah mulai semakin terjepit juga dari segi angle kawan-kawan ataupun lawan-lawan lainnya. Dan Blue Zone akhirnya memakan satu nyawa, yaitu dari seorang Flykido. Ya, Yoru diberikan kesempatan bermain di match kali ini. Saya tidak melihat Yoru banyak bermain di hari yang kemarin. Namun ini adalah kesempatan yang langka untuk Yoru. Dia harus memaksimalkan kesempatan tersebut untuk bisa membuktikan kalau dia layak menjadi line up utama dari tim GPX. Menggunakan Kup RB, bergerak bersama-sama saat ini. Pemain-pemain dari GPX, dua yang lain berlari. Datang menuju ke arah satu compound di sana. Ada pemain-pemain point yang sudah menunggu di gudang ini.
Wow, Void kalau nggak salah dari awal memang mereka belum berpindah dari gudang ini ya kan. Mereka masih di defense, mereka masih di hold juga. Dan kali ini nampaknya lemparan Molly, ada balasan lemparan peluru juga dari seorang Voldemort. Belum gitu on point, dua-duanya masih sama-sama miss untuk lemparan utility maupun dari lemparan-lemparan tembakan pelurunya. Ya ternyata ada dua gudang di sini yang dekat dengan pemain GPX adalah RRQ. Void ada di gudang, satunya lagi hanya ada Lapar di sana yang terlihat sejauh mata memandang. Dan betul saja ternyata dua pemain Lapar bersama dengan Ciel di area gudang ini. Ciel merupakan salah satu pemain yang cukup unik karena dia sempat di farewell tapi nggak jadi. Datang lagi. Ya. Betul, dan kali ini nampaknya lihat dari si luar juga Pygmy coba mengendap-endap juga masuk ke dalam area zona. Dan kali ini lihat dari seorang Vexy coba mematahkan pergerakan dari Boom Esport. Lemparan nades 3, 2, 1 Vexy. Nadesnya akankah on point ke seorang Yami, tapi nampaknya lemparan nades yang masih belum menjangkau, tapi ternyata tidak. Sanskui salah karena benar-benar on point banget lemparan nades dari seorang Vexy. Jangan ragukan kekuatan Vexy. Vexy adalah pemain yang sangat spesial karena Vexy sempat menyentuh KD 13 di season kemarin. Windy itu adalah satu KD yang sangat tinggi untuk di PUBG Mobile. Dan kita melihat bagaimana Voldemort mendapatkan pemain dari GPX. Satu dapatkan, dua mungkin bisa dapatkan, ternyata Lapar lah yang mendapatkan keuntungan terbesar dengan Grozanya. Pemenangnya tetap sang penghuni lama Void. Mereka menggunakan Voidnya dari dua tim yang secara bersamaan hampir dipulangkan juga. Dan saat ini 6 tim lagi tersisa dan Boom masih ada. Coba untuk bisa mendapatkan juga Pygmy terkikis satu persatu. Bahkan Pygmy juga mendominasi dengan 5 poin eliminasi. Ya, terus terpantau, terus terlihat. Ini adalah satu hal yang harus dilakukan oleh Void. Mereka harus keluar dari gudangnya, tapi ternyata Hans For You mendapatkan pound beat. Satu pemain dari Boom dan membuat Boom semuanya pulang menuju lobby. Wow, Boomnya pulang dihasilkan ke dalam 5 tim lagi tersisa. Dan bahkan dari tim ARF sudah mengoleksi 8 poin eliminasi dan masih masuk ke dalam area center circle. Dan lemparan nades, Axel lagi-lagi permainan utility. Tidak henti-hentinya terjadi, Herlingnya tumbang. Dan lihat di serang Axel coba untuk bisa di grouping lagi dengan tim ARF. Coba nge-defend, coba nge-hold juga area kekuasaan yang memang sedari awal mereka kuasain, Sasuke. Ya, ini satu peluang untuk ARF mencatatkan WWCD pertamanya di PMPL karena ARF baru main di PMPL kali ini. Kalau memang mereka dapat WWCD berarti ini WWCD pertama ARF di panggung PMPL karena mereka masih lengkap dengan 4 pemain, bahkan yang paling banyak rosternya adalah ARF. Wow, ARF 4 player, Aura tinggal 1 dan sedangkan dari tim Void tinggal 2 player. Lemparan nades, hati-hati ini kalau misalkan dari tim ARF mereka tidak menyebar, mereka stacking di area yang sama. Lemparan nadesnya bisa membahayakan sekali, tapi dapatkan seorang Hazel masih belum nge, dan lemparan atau tembakan DBS Hunt For You cukup mengejutkan tapi belum mampu menaklukkan untuk player tim ARF, melainkan dirinya lah yang terlebih dahulu dipulangkan ke area lobby. Sangat disayangkan, jarak yang cukup jauh DBS tetap digunakan oleh Hunt For You membuat tidak terlalu sakit DBS. Karena kita tahu DBS ini spesial kalau jarak dekat, dan ini dia winner chicken dinner didapatkan oleh ARF. Ini juga WWCD pertama mereka di PMPL. Wow, tercatat pada tanggal 16 Februari untuk 2023